Saya sangat terharu ngelihat Maru bisa sampai saat ini tuh. Dulu saya pertama itu pulkra. Salam dari Binjai Tararingku. Hai bosku, balik lagi di channel gua. Hari ini kita dapat kesempatan yang luar biasa. Kita datang ke salah satu founder atau pencetus atau yang membuat dunia gabus ini booming banget. Ini kita udah bersama Om Lukman. Gimana kabarnya Om? Alhamdulillah. Nah ini Om, mungkin kalau beberapa ikan-ikan atau jenis-jenis Maru mungkin kan banyaklah yang edukasi-edukasi atau memberikan ini. Tapi mungkin yang mau kutanyakan sama Om itu awal mula gabus bisa seviral ini itu dari tahun berapa Om, sepengetahuan Om Lukman sendiri ini? Kalau saya sendiri ya, kalau dalam lingkup Jogja ini setahu saya dari 2011-2012 sudah. 2011-2012. Itu ada di Facebook Iwak Galak Yogyakarta itu udah banyak diskusi tentang Maru. Oh, terus kemarin kita sempat ngobrol juga, nih guys, kita sempat ngobrol juga sama Om Lukman bahwa Om Lukman itu memulainya dari gabus hias ya Om ya, bukan cana ya. Maksudnya komunitasnya, komunitasnya waktu itu gabus hias ya. Dulu awal-awalnya di Iwak Galak Jogja itu semua. Iwak Galak Jogja. Di Facebook itu, di grup sekarang masih ada. Masih ada di Facebook. Jejak rekam di Facebook itu masih ada. Kalau mau lihat postingan di 2012-an itu masih banyak postingan-postingan. Ini gimana red manusia nggak mau merah malah hitam. Ini gimana kok nggak bisa jadi kuning. Kayak gitu itu banyak. Nah mungkin aku nggak memperkenalkan lagi Om Lukman siapa, karena mungkin kalian tahu. Cuman mungkin banyak yang nggak tahu story-nya Om Lukman itu bisa menjadi juri nasional. Itu loh Om. Itu gimana ya, kemarin kan jujur kalau saya sendiri pribadi itu tidak pernah meragukan bahwa Om Lukman itu juri nasional. Om Faisal kan ada berapa Om yang juri nasional ini? Banyak lah. Yang Banyak. masuk nasional ya. Salah satunya Om Lukman. Nah itu sejarahnya gimana Om sampai bisa membuat kontes, bahkan yang saya tahu ya, bahwa kalau salah mohon dikoreksi Om, bahwa ada ini edukasi juga buat para juri-juri. Bahkan Om Lukman kemarin cerita beliau sudah menyarankan untuk membuat bibit-bibit baru juri-juri di region kayak gitu. Kalau saya dulu kan awal itu untuk kontes yang rencana yang pertama di Jogja. Itu kan dulu di sini Jogja itu ada komunitas Iwak Galak Jogja sama Fish Lover Jogja. Fish Lover Jogja ya. Dulu dari Fish Lover Jogja itu mereka yang berembuk, mereka karena pertama kontes, jadi mereka mendiskusikan siapa yang kira-kira paham tentang sana ini di Jogja ini, siapa yang memang sana yang dipelihara lumayan enak dilihat lah. Betul. Terus bisa jelasin kayak gimana kira-kira kalau disuruh bikin poin-poin penilaian tuh bisa nggak. Nah itu dulu waktu itu yang ditunjuk Gustu sama saya. Dua orang mula. Gustu sama satu lagi Ricky. Oh, berarti ada tiga yang pertama ya? Jadi dua Gustu, Om Lukman, dan satu sama Om pendamping. Ricky. Betul, karena Ricky itu dulu awalnya itu dia memang spesifik untuk dwarf. Dia memang mainnya dwarf seperti itu. Sedangkan kalau Om Maru ya? Saya lebih suka Maru. Kalau saya sama Gustu itu lebih di Maru di awal. Gustu itu juga di pulkra dulu cukup bagus. Jadi gitu guys. Jadi awal mulanya itu pembentukannya dilihat dari, karena Omnya melihara ikan Maru dan beli Gustu ya. Dilihat mungkin Gustu ikannya itu juga yang pertama ngebreed pulkra di Jogja itu Gustu. Luar biasa nih buat kalian yang belum tahu. Jadi breeder pertama pulkra itu beli Gustu. Yang di Jogja ini kita bicara Jogja. Iya, yang Jogja ya, yang di Jogja. Nah, terus habis itu Om, mungkin banyak yang menanyakan sejarah bisa apa ya? Terlahirnya kontes pertama itu yang di Yogyakarta juga kan Om ya? Kalau pertama itu seingat saya Mojokerto justru malah. Itu si Om Faisal sama Om Fuad lo yang memprakarsainya sama teman-teman Bicir.
Wah, ini saya belum tahu malah. Di Mojokerto. Mojokerto. Banyak yang tahu kan di Jogja kalau nggak salah itu yang Mbah Diro menang apa ya? Padahal sebelumnya yang sudah ada. Sudah ada di Mojokerto itu ada sekitar berapa ekor lah. Cuman karena belum terlalu banyak pesertanya kan. Itu cuman perkenalan. Kontes untuk memperkenalkan Cana atau Maru, waktu itu Maru. Untuk memperkenalkan ke publik, ini loh bisa untuk kontes. Seperti itu. Jadi pencetus kontes itu kota Mojokerto pertama. Mojokerto. Pertama itu Mojokerto. Jogja itu hanya mengikuti, kita hanya. Ini ada anniversary dari Fish Lover Jogja ini mau bikin acara apa. Terus bikin kontes saja. Bikin kontes Cana, karena memang Cana kan di sini juga udah 8 tahun lebih kan di sini kan. Nah, itu gimana? Dibikin kontes karena juga kipernya udah banyak. Terus dibikinin lah itu waktu pertama di Pasti itu. Luar biasa ini, luar biasa. Aku baru tahu, mungkin banyak di kalangan kalian yang mungkin belum tahu ya bahwa kontes pertama Cana itu di Mojokerto. Nah, habis itu dibuatlah pakem-pakem atau nilai-nilai poin-poin yang digunakan oleh Indonesia Cana Kontes. Itu membuat pakem itu pasti sulit ya. Berembuk apa segala macam. Itu membuat biar bisa satu pikiran antara teman-teman yang lain tuh gimana ceritanya? Dulu sih awal-awal kita bikin ini nggak banyak orang yang bisa kita ajak sharing ya. Dulu itu kalau orang kita ajak sharing itu, ayo bikin poin penilaian Cana gitu. Buat apa? Banyak kan seperti itu bilang buat apa? Mungkin waktu itu karena kalah pamor sama Arwana ya posisinya dan Lohan mungkin. Atau mungkin belum banyak yang mengenal. Udah banyak, cuman mereka berpikirnya mungkin ribet lah. Terus gunanya untuk apa? Kita cuman bikin-bikin kayak gini, terus kedepannya mau diapain? Karena nggak tahu kalau bakal serame ini juga efeknya. Sekarang kan, oh ini siapa? Oh itu siapa yang bikin? Nah dulu kita mau bikin itu kita ajak diskusi, banyak yang nggak mau. Ini seperti gini, ini kita bikin penilaian yang bagus Maru itu seperti apa gitu kan? Orang itu untuk apa sih? Capek-capek aja lah buang-buang pikiran. Betul. Banyak kan seperti itu dulu. Jadi sejarahnya gitu. Jadi belakangan ini kan aku sering ya mendengar beberapa pencinta Cana hanya memelihara kayak gitu kan, terus membuat statement kontes buat apa? Kontes itu dari mana? Karena ya kita gak bisa menyalahkan mereka. Mungkin karena mereka belum tahu awal mulanya membuatnya gimana ya. Iya, kalau ditanya mereka emang siapa lah, justru jawabnya simpel ya, karena kita dulu yang peduli. Betul. Karena banyak yang lain cuma sekedar memelihara atau menjual. Betul. Nggak mau ribet-ribet, kita bikin kontes capek, buang-buang pikiran, buang duit pribadi, buang ini untuk apa? Betul. Nggak mau. Betul. Tapi kalau gini sekarang udah seperti ini ya mereka tahu gitu dulu ikut, tahu dulu gitu ikut. Nah seperti itu aja. Benar. Jadi di awal semua yang sepengetahuan saya nih ya, pengalaman saya, memang memulai sesuatu tuh antara dicemooh atau gimana, buat apa sih, buat apa, begitu dia booming, wah semua pada ikut-ikutan. Contohnya air mineral itu kan, dulu air kok digelasin kan, kok dibungkus air minum. Tapi sekarang semua brand banyak, sama kayak Maru ini. Dan saya sangat terharu ngelihat Maru bisa sampai saat ini itu luar biasa. Nah ini kalian wajib tahu guys. Jadi ini perjuangan ini ya salah satunya Om Lukman dan Om Faisal, terus Om Gustu, Om Riki, terus Ahmad Hakim, Om Ahmad Hakim, sama Om Pepen. Sama Om Pepen. Kita dulu berdiskusi itu 6 orang untuk membagi kelas Maru, sama penyempurnaan poin-poin, sama mempermudah bahasa. Mempermudah bahasa gimana sih yang poin seperti itu, ini penjabarannya seperti apa? Karena kita maksudnya seperti ini tapi nulisnya piye? Nulisnya bingung kita, ini bahasanya gimana ya yang biar orang baca itu paham gampang. Yang simple tapi karena kalau kita detailkan ngomong seperti ini panjang nih. Betul. Nah, tapi kita gimana mempersingkatnya di tulisan ini susah. Untuk poin-poin itu Mbak. Tuh guys, perjuangan banget. Dan aku tuh sangat berterima kasih lah karena Cana ini banyak saudara. Jadi banyak sekali saudara ini. Dari kalau saya tahu sekarang sudah Papua mungkin belum ya. Dari Lombok sampai Medan tuh sudah pencintanya luar biasa.
kalau di Papua ada nanti kontes-kontes boleh komen, nanti tak kasih nomor Om Lukman. Nanti mau jadi juri, mau mungkin pembinaan. Ya namanya pemula harus dibimbing lah. Saya ini dibina. Jadi banyak banget kan yang ingin mengadakan kontes tapi kan nggak tahu mau kemana kita curhat mencari arahan. Nah ini mungkin bisa dijelaskan Om, gimana caranya biar bisa dapat bimbingan untuk membuat latber, kontes maupun ya kontes juga ada yang terbagi kan Om ya, latber, regional dan nasional maksud saya kayak gitu. Itu arahnya bisa diarahkan sama Om Lukman mungkin kemana Om biar nggak salah kaprah gitu loh. Banyak sekali kontes-kontes yang bertebaran sekarang ini, wah mulai kan bertebaran tahu-tahu nih kacau. Nah itu biar nggak salah arah, mungkin ada beberapa penonton yang pingin membuat kontes tapi nggak tahu kemana harus minta pembimbing atau pembinaan. Kalau kita ini nggak pernah yang namanya akan mengatur atau menolak atau menerima, kita nggak akan. Baik. Nah, untuk penyelenggaraan suatu kontes itu kita nggak punya hak untuk mengatur, itu nggak. Baik. Untuk masalah itu semua kita kembalikan ke region yang dimana di satu region itu terdapat beberapa komunitas di sana. Baik. Nah itu mereka yang lebih tahu. Mereka yang lebih tahu dan mereka yang lebih berwenang untuk mengatur gimana sih mengawal sebuah kontes, membuat sebuah kontes, gimana handling ikan. Nah itu mereka yang lebih tahu, bukan kita. Jadi kalau ditanya, misal ada daerah di A nanya ke saya pengen buat kontes, ya silahkan komunikasikan ke teman-teman di sekitar Anda. Nah itu jika sudah ada regionnya Om. Kalau belum, maksudnya ini mungkin ada yang bertanya dari Papua mungkin. Nah kalau belum ada regionnya dan belum ada komunitas di sana, kita juga nggak berani. Oh. Mungkin nggak bisa diarahkan Om, maksudnya bentuk dulu komunitas dulu di sana. Mungkin seperti itu. Kumpulkan dulu orang-orang di sana yang memang punya pemahaman yang sama, pemikiran yang sama, pengen loh ini majuin sana di Papua seperti itu kan. Mereka berkumpul dulu, sharing-sharing dulu, pelajarin dulu tentang karakter ikan ini masing-masing. Nah, pokoknya wawasan tentang ikan ini diperdalam dulu. Handlingnya gimana, perawatannya gimana. Kalau sudah, ya sudah, barulah mulai. Oh, berarti kalau kontes nanti itu ada ikan datang. Itu dari mulai handlingnya seperti apa, sizing seperti apa, masuk tank seperti apa, nanti controllingnya di tank itu seperti apa, nanti untuk packing kembali seperti apa, itu kan harus tahu. Nggak mungkin kita akan memperlakukan ikan ini asal-asalan seperti barang, itu harus belajar. Betul sekali. Mungkin bos ini simpelnya ya, kalian mungkin harus berkorban, datanglah dulu ke kontes yang sudah ada, yang labelnya minimal regional lah ya, supaya tahu, biar kalian tuh tahu nanti curhat. Nanti beberapa pentolan-pentolan di sana kalian bisa ajak curhat, bilang mau ngadain kontes gimana caranya, kalian lihat cara mereka mempersiapkan, terus gak usah malu. Semua ini termasuk Om Lukman sendiri pernah jadi pemula kan Om ya. Nah, jadi kalian gak usah malu untuk memulai sesuatu, bahkan jika kalian punya sesuatu hal yang baru bisa disarankan ke ICC, karena setahu saya kemarin saya sempat ngobrol sama beberapa saya bilangnya founder pendiri ICC ini, luas banget, tidak ada yang pakem, itu tidak ada, bahkan jika ada sesuatu hal yang baru memang nyata, kita rembukkan, bener kan Om ya, dirembukkan, dicari solusinya gitu, dan tercapai sih kemarin sudah ada beberapa solusi yang baru, bahkan pokoknya saya happy banget lah. Sampai saya bisa ke Jogja ini jauh-jauh dari Zimbabwe, ya, dari Bali, jauh-jauh ke Jogja ini saking pengen tahunya Om, karena pengetahuannya saya kurang, takutnya nanti saya salah ngomong, makanya saya lebih baik tanya ke yang sudah ahli. Kan banyak sekali memang sekarang bermunculan yang bukan wewenangnya tapi mengomentari sesuatu hal gitu kan ya. Masalah. Nah, Om Lukman ini besar hati, lo profil nggak masalah. Nah, terus habis itu Om memulai Cana ini, Omnya memelihara ikan tuh apa dulu? Kalau dulu saya pertama itu pulkra. Dulu saya pertama untuk di dwarf atau kalau maru pasti maru. Kalau yang pertama dulu mah toman, paling pertama. Oh, jadi Cananya yang pertama toman. Toman. Dan itu yang membuat Om Lukman dulu kan belum ada nih. Gabus ini kan konsumsi dulu tuh. Bisa punya pikiran, loh
ini kayaknya bagus dipelihara atau gimana itu sejarah Om? Ini banyak yang nggak tahu ini, eksklusif. Sama, saya juga kayak teman-teman pada umumnya sih, cuman ikut-ikutan, sekedar ikut-ikutan. Awalnya itu, awal ikan cana mulai rame di Jogja itu saya juga, oh cana. Iwak Terus, gabus, oh iwak gabus gitu kan. Saya lihat komunitas yang di Jogja ini, iwak galak Jogja ini juga, ekornya juga menggunakan gambar cana. Emang ikan ini memang apa, ikan memang benar-benar ikan predator buas. Karena saya dulu pelihara toman yuk, begitu gede udah tak lempar kolam karena di akuarium makan ikan-ikan lain. Udah tak taruh kolam gitu aja. Nah terus saya liatin, kok ada yang warna-warni. Oh ini kok maru. Tapi dulu kan maru itu kan per senti di sini. Nah jadi 60 cm 600, 80 cm 800. Sekedar seperti itu, 40 cm 400. Segampang itu kalau dulu maru itu. Belum ada bunga warna apa segala macam ya. Belum. Mainnya per senti kayak Barca sekarang. Nah, tapi memang iya. Dulu itu pokoknya untuk standar harga maru itu ya ukuran. Ukuran segini harga segitu, ukuran segini harga segitu. Dan luar biasa. Nah, kalian ini wajib tahu, Om Lukman ini walaupun sekarang menjuri nasional, dia masih tetap cinta maru. Jangan pikir gak melihara, banyak peliharaannya di sini. Dan maru jos gandos, kalian mungkin yang sering main sini udah tahu ini. Nanti tak kasih lihat ikannya, sekalian bengong tuh. Wah, bos ini size-nya berapa ini? Yang size kalau yang ini nih sekitar 68 sekitaran itulah. Ini memeliharanya pasti sulit Om ya, karena udah tua, cukup tua juga kan ya. Iya, tapi ya masih perform aja kan. Iya, tak lihat tadi luar biasa ya. Karena mencintai ikan. Sulitnya itu enggak, saya enggak pernah harus makan harus diatur seperti ini, air harus seperti ini, enggak juga sih. Yang penting memang ya dijaga aja sih. Memang kalau sekarang air ya memang kondisinya, karena kemarin saya dari Jambi balik ke Jogja baru sampai 2 hari ya. Cuma 2 hari di Jogja, cuma istirahat bentar, ambil ikan ke Wonosobo, balik Jogja lagi, berangkat Solo. Jadi nggak sempat untuk nguras. Jadi memang ini harusnya udah dikuras. Wah, ini sebelumnya terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk apa ya, wawancara atau ngepot sama Om Lukman ini. Nah, mungkin ini yang saya mau tanyakan mungkin terakhir, harapan Om untuk perencanaan di Indonesia ini, harapannya Om apa Om ke depan? Mungkin 1 tahun lah, harapan setahun depan ini apa Om? Untuk di kipernya atau di kontesnya? Mungkin dua-duanya, tapi satu-satu dulu. Oh, satu-satu. Siap. Kalau untuk di kiper saya rasa sekarang udah tercapai lah harapan saya. Alhamdulillah. Nah, karena dulu harapan saya ini, orang ini bisa memelihara maru itu di kondisi apapun, di tank polos mau tank settingan tank lebih bagus, tapi maru dari kecil ini udah bisa perform dari warna, dari bunga, dari emang ikan ini memang benar-benar ikan predator hias. Jadi memang ikan ini agresif, tetap agresif, enak dilihat, bisa diajak interaksi. Kalau kita pulang kerja, kita lewat depan tank, ikan ini datengin. Interaksi. Nah, kayak gitu kan, wah capeknya kerja juga, wah ayo dolanan iwak sih lah, main-main ikan dulu. Saya juga merasakan fasilitas. Nah, itu. Kalau selanjutnya untuk kontes-kontes ke depannya nih, harapannya? Kalau untuk di kontes sih, saya pengennya ini semuanya tolonglah sesuai dengan regulasi. Jadi kita ada masing-masing region itu, kita udah ada representasi di masing-masing region. Itu tolong difungsikan dengan sebagaimana mestinya. Jadi kayak mulai dari penyelenggaraan kontes itu seperti apa, cara menerima ikan itu seperti apa. Mungkin ada ikan yang peserta kontes ikannya dikirim, mau pakai travel, mau pakai kereta, atau pakai kargo, pesawat, itu kan ada tim handlingnya. Nah itu waktu ikan datang unboxing ya sesuai dengan prosedur teman-teman ikan dari dulu lah. Pasti dibuka itu pakai video uncut seperti apa, isinya berapa, kondisinya seperti apa. Nah itu nanti waktu fish in masuk ke tank itu juga lebih berhati-hati, karena ini titipan orang. Dan ikan kontes ini bukan sembarangan ikan, bukan ikan asal nangkep dari sungai ikutin kontes kan, enggak. Memang ikan yang benar-benar dirawat, tiap hari diperhatiin gimana, dan mungkin pembibitan juri juga gitu ya. Juri ya, tapi dari panitia dulu harus seperti apa, dia harus tahu. Dan juga dari perwakilan ICC di region itu juga nanti mereka yang menentukan juri.
mengadakan pembimbingan, mungkin ada edukasi untuk juri-juri baru. Juri-juri baru itu pemilihannya harus melalui komunitas-komunitas di region itu, bukan dipilih oleh panitia. Baik. Misal ini saya pengen nih kamu yang juri ya, kamu yang juri ya, kamu yang juri ya. Enggak seperti itu. Tapi dari setiap region itu kan misalnya region Bali gitu ya. Region Bali itu ada beberapa komunitas. Kan nggak cuman A, B, C. Ada beberapa kan. Betul. Beberapa komunitas itu bertemu, mereka kemudian mengusulkan 2 nama. Mungkin setiap komunitas mengusulkan 2 nama tadi, Om. Kita kasih dua nama dulu. Jadi misal ada 5 atau 7 komunitas, tetap kita mintanya 2 orang yang bisa disepakati oleh mereka semua, semua komunitas itu. Jadi nanti tolong pilih yang memang benar-benar paham, tahu cara handling, tahu cara merawat, kemudian tahu tentang poin penilaian ini dia bisa gampang paham. Baca ini atau dijelaskan itu memang dia mau belajar lah. Nah, baik. Terus juga dia harus adil. Nggak akan berpikir saya dari komunitas ini terus saya akan membela komunitas ini. Itu nggak boleh. Harus jurunya dari komunitas kita gitu, enggak ya? Nggak boleh. Dia harus benar-benar fair. Benar, sesuai dengan kemampuan lah, Om ya. Ya sesuai dengan ikannya lah. Kalau memang ikannya bagus ya nilai yang bagus. Kalau memang nggak bagus ya jangan dinilai bagus. Betul. Dan pakem-pakemnya atau nilai-nilai poin-poin itu sudah ada rekapannya, Om. Dan juga namanya seorang juri kontes walaupun itu juri lokal ataupun juri nasional itu sama. Dia harus punya etika bahwa dia itu seorang juri dan dia nggak boleh ikut kontes. Nah, seperti itu. Nah, itu loh. Bahkan tadi aku coba ngisengin Om Lukman, Om, jumbonya keren. Pakai nama orang lain, wah gak bisa. Itu sangat tidak fair, bener Om ya. Betul. Jadi memang udah komit. Jadi seorang juri harus benar-benar fair. Karena saat juri sudah gak fair, pasti yang lain nanti juga bisa melakukan hal yang gak fair. Saya dulu punya pengalaman, ikan saya itu dibeli. Baik. Kemudian diikutkan kontes. Baik. Dibeli juga dengan harga yang sangat tinggi. Baik. Karena harapan yang beli itu punya harapan dia akan menang di kontes. Posisi karena Om juga menjuri di situ, di acara itu. Baik. Tapi waktu saya juri, ikannya nggak perform ya nggak juara sama sekali. Sesuai dengan kondisi. Iya, saya bilang ini ikannya nggak perform. Beda waktu saya di rumah saya. Dio, bisa dilihat sendiri ini ikannya memang nggak perform, ikannya juga masih stres. Jadi ya nggak bisa maksimal nilainya apa adanya. Ya memang dia bisa menerima. Oke, saya perbaikin. Tuh, akhirnya ikannya juga dalam waktu 1 tahun kemudian atau mungkin 1 tahun lebih lah bisa juara. Tapi dengan waktu yang cukup lama. Jadi luar biasa memang pengorbanan seorang juri, bahkan founder ICC ini. Saya akuin cukup luar biasa. Mungkin buat kalian yang banyak banyak protes atau banyak komplain, coba kenali dulu. Tak kenali maka tak sayang. Jadi kalau kalian udah kenal, nanti kalian tahu Om Lukman, Om Faisal, Om Gustus seperti apa. Bahkan banyak sekali sebelum aku membuat podcast ini, kesalahpahaman terjadi di segala sisi. Kemarin kan sempat ngobrol malam-malam sama beberapa komunitas itu kan. Setelah ngobrol, kita fun lagi, lagi berkeluarga lagi kan gitu. Makanya sebutan tak kenal tak sayang itu tepat lah. Tapi memang benar untuk banyak harus yang diperbaiki untuk ICC ini sendiri. Evaluasi lah. Evaluasi, tuh. Kita juga nggak akan menutup telinga kok saat memang ada ini loh saran harusnya bagusnya seperti ini. Kalau memang oh ya itu bisa kita terapkan. Tapi kalau cuma sekedar ini tok ramu tuh ini, terus ngapain? Nah itu kayak gitu. Kalian komplain tuh memberikan saran juga yang bermutu. ICC ini sepengetahuan saya memang fleksibel kok Om ya, sangat fleksibel. Kita ini santai. Kita juga kalau orang bertanya kenapa toh harus ICC? Yuk karena kita yang peduli. Di awal betul. Dulu mereka gimana? Kan gitu aja. Dulu mereka peduli nggak? Mereka kenapa kalau memang mereka harusnya aku lebih paham, aku lebih pinter kok, aku yang lebih menguasai. Semua orang bisa kayak gitu. Cuman kepedulian beliau itu ada nggak? Kalau nggak ada ya sudah. Nggak ada pinter tapi nggak mau kontribusi untuk apa? Nah seperti itu. Kalau cuman maunya wah aku paham, saya paham, tapi aku nggak mau repot-repot kayak gitu. Aku mending jualan aja, dapat cuan banyak. Nah, ya banyak yang seperti itu. Tapi ya udahlah, ayolah patungan, ayolah ini.
kita siap tanggung semuanya. Yang penting ini Cana bisa maju, orang bisa paham tentang edukasi cara gimana ngerawatnya. Kontes ini kan pada dasarnya ini hanya edukasi. Maru itu bisa seperti ini. Cana yang lain, dwarf, mesopulcra, andrau itu seperti ini. Jadi orang bisa melihat, oh ikannya kalau gini enak dilihat ya. Nah, berarti ikan saya besok saya garap seperti ini. Saya progres biar seperti ini. Treatmentnya apa? Kan nanya, Mas ini kayak gini nih treatmentnya gimana? Nah kan bisa tanya, oh ini seperti ini. Tujuannya kan seperti itu. Jadi semacam kopdar lah, kopdar. Tapi di situ kita bahas gimana cara bikin ikan yang bagus dan ikannya langsung bisa dilihat. Sharing-sharing ya, nah, itu penting buat komunitas-komunitas yang memang masih baru bermunculan atau sudah lama tapi jarang mengadakan kopdar. Musyawarah dan kopdar itu penting untuk menjalin silaturahmi Om ya. Bahkan di Jogja ini tak lihat hampir tiap malam silaturahmi. Luar biasa. Ini makasih banget sekali lagi aku ucapin makasih banget Om. Aku tuh sangat apa ya, merasa terhormat sekali bisa kesini, bisa sampean layani, maksudnya dalam artian saya wawancara ini ilmu lagi buat aku. Semoga kedepannya permaruannya kalau yang tak harapkan ya apapun masalahnya dirembukan dengan baik, kepala dingin, dan mudah-mudahan jaya selalu Maru Indonesia. Ini amin, kalau amin. Tempat lain ini jaya selalu ikan hias ya. Aku jaya Maru Indonesia, Maru Indonesia. Makasih banyak Om. Oke, sekian dulu video hari ini. Thank you bosku, bye bye, adios.